"Halo, Lani sayang," sapa Donna menyambutku di depan pintu rumahnya. Wajahnya berseri menyambutku. Dasar wanita berhati iblis. Bisa-bisanya dia tersenyum setelah membuang ayahku. "Halo Tante, aku senang melihat Tante malam ini. Maaf, hari ini sudah 3 kali aku kesini," ucapku. "Tante justru senang kamu datang, Lani. Ayo masuk," ajak Donna kepadaku. Aku melangkah di samping Donna, masuk ke rumahnya, dan dia langsung mengajakku duduk di ruang tengah. "Rio mana, Tante?" tanyaku, tidak melihat kehadiran Rio. "Ada, dia di kamarnya," jawab Donna. "Sebentar ya." Donna langsung ingin melangkah ke kamar Rio. "Tunggu Tante, aku mau mengobrol dulu sama Tante," pintaku. Donna kembali duduk di sampingku. "Ada apa, Lani?" tanya Donna. "Aku mau mengundang Tante ke salonku besok. Besok ada acara diskon untuk para pelanggan salonku. Tante tahu sendiri kan, salonku pelanggannya kebanyakan istri-istri pejabat dan pengusaha," kataku dengan seuntai senyum manis. "Wah, Tante pasti datang, Lani. Itu acara yang bagus dan kumpulnya sama ibu-ibu kelas atas. Aku tunggu besok ya, Tante." "Pasti, Tante pasti datang." Setelah berkata, Donna melangkah ke kamar Rio. "Lihat besok, Donna, akan kubuat kamu seperti tidak berharga." Tidak lama kemudian Rio muncul sambil tersenyum menatapku hangat. "Aku kira kamu tidak mau balik lagi ke sini," ucap Rio kepadaku. "Aku pasti datang untukmu, Rio," jawabku, disengaja sedikit gombal. "Kita duduk di teras belakang saja, Lan. Aku mau menikmati malam bersamamu," ajak Rio. "Ayo," jawabku. Menuruti ajakan Rio, duduk di teras belakang rumahnya. Teras belakang ini disambut dengan kolam renang. Baru kali ini aku duduk di sini. Selama ini hanya sampai ruang tengah saja. Entah kenapa, aku ingin mengambil alih rumah ini dan membuang Donna dari sini, seperti dia membuang ayahku. "Ada apa, Lani?" tanya Rio, melihatku terpana, melihat ke sekitar teras belakang. "Sangat indah. Aku suka rumahmu, Rio," jawabku. "Ayo duduk. Nanti setelah menikah, kamu akan tinggal di rumah ini," kata Rio. "Seandainya, tapi bukan itu yang aku pikirkan. Aku hanya ingin membalas ibumu, Rio." "Rio, aku mau bertanya," kataku pelan dan menatap matanya. "Apa, Lani?" tanya Rio. "Bagaimana kalau seandainya aku meninggalkanmu karena sesuatu keterpaksaan?" tanyaku, ingin mengetes Rio. "Maksudmu, Lan? Aku tidak mengerti." "Sudahlah, tidak jadi," ucapku, mengalihkan mata ke kolam renang. Sinar bulan memantulkan sinarnya ke air kolam. "Kalau suatu saat kamu mau meninggalkanku karena keterpaksaan yang membuatmu tidak bermasalah dalam kehidupanmu, aku rela. Aku akan tetap mendoakan agar kamu bahagia dimanapun kamu berada, Lani," ucap Rio tiba-tiba, yang membuatku kembali menatapnya. "Kenapa kamu punya cinta yang tulus padaku, Rio?" Setidaknya jawabanmu ini membuatku lega, karena aku pasti akan meninggalkanmu dengan luka setelah kamu tahu siapa aku sebenarnya. "Terima kasih, Rio," ucapku tersenyum. "Maaf, Rio, jika suatu saat aku mengecewakanmu. Ayah dan pembalasan pada ibumu lebih penting bagiku saat ini. Jika ibumu tidak dibalas, akan banyak yang bernasib sama denganku atau ayahku nantinya. Harta benda habis dan pemiliknya dicampakkan. Sangat sakit. Hari ini aku mengadakan promosi diskon untuk pelanggan salonku. Pelanggan sudah memenuhi salon dan bahkan mereka bersedia antrian.
Ini taktik marketingku. Jika tidak ingin kehilangan pelanggan, aku memberikan diskon setiap 3 bulan sekali. Lani, sapa Donna menghampiriku saat aku duduk dengan beberapa pelanggan. Tante, ayo duduk, ajakku, menunjuk kursi di sampingku. Donna langsung duduk dengan senyum, menyapa ibu-ibu yang duduk denganku. Lani, sering-sering saja berikan kami diskon ya, kata salah satu pelangganku, bernama Bu Mimi. Iya Bu Mimi, untuk ibu, apa yang tidak, jawabku ramah. Ini yang aku suka darimu, cantik dan baik lagi, jawab Bu Mimi, memujiku. Kalau aku punya anak lelaki, akan kujodohkan denganmu, Lani, ucap Bu Jovi, sambil menepuk pelan paha kananku. Ah, Bu Jovi, bisa saja. Aku tersanjung mendengarnya, jawabku. Ini kesempatanku membalas Donna. Gimana bisnis minimarketnya, Bu? Apakah lancar? Tanyaku ke Bu Jovi. Lancar dong. Rencana aku akan membuka cabang ke-15, jawab Bu Jovi. 15? Bukannya kemarin masih 10 cabang, Bu? Tanya Bu Mimi, membulatkan mata. Iya, tapi nambah lagi 5, karena makin berkembang dan maju, Bu, jawab Bu Jovi, membangga. Ibu hebat sekali bisnisnya. Sepertinya aku harus belajar banyak sama Bu Jovi, ucapku. Donna duduk di sampingku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dari raut wajahnya, aku tahu dia kurang suka dengan percakapan ini, karena dia dicuekin, seperti tidak ada di sampingku. Aku terus mengobrol dengan ibu-ibu pelangganku sambil tertawa, membahas apa yang kami bicarakan. Lani, Lani. Donna menepuk pergelangan tanganku, memanggil. Oh iya tante, jawabku, menatap Donna sesaat. Tante pulang saja, kata Donna. Tunggu dulu, tante. Kenapa terburu-buru, ucapku. Oh ya, Bu Jovi, Bu Mimi. Perkenalkan, ini tante Donna. Aku menunjuk Donna agar mereka saling bersalaman, berkenalan. Aku Jovi, aku Mimi. Donna bergantian salam dengan Bu Jovi dan Bu Mimi, berkenalan. Oh ya, Bu Donna, apa bisnis ibu? Tanya Bu Jovi ke Donna. Apa? Tanya Donna terkejut. Bisnis Bu Donna apa? Kenapa bisa menjadi pelanggan salon Lani? Kita semua di sini tahu kalau salon ini hanya bisa dikunjungi orang-orang berduit seperti kita-kita, timpal Bu Mimi. Aku... Donna berpikir karena bingung menjawab. Aku suka melihat raut wajahnya. Bu Donna, mau ikut arisan bersama kami? Tidak banyak-banyak kok, hanya 100 juta sekali kumpul, kata Bu Jovi. Nanti aku pertimbangkan dulu, jawab Donna pelan. Benar loh, Bu, kita tunggu ya, kata Bu Jovi. Donna tersenyum, menganggukkan kepala pelan. Aku tahu, dia merasa rendah, duduk di antara Bu Jovi dan Bu Mimi. Tante Donna pasti ikut kok, Bu, ucapku. Tapi Lani, kata Donna. Biar aku bayarin tante, kataku ke Donna. Bu Donna tidak punya uang untuk ikut arisan kami, tanya Bu Jovi. Hati-hati kalau bicara, Bu, Anda sudah merendahkanku. Donna langsung berdiri karena tersinggung. Emang aku salah? Barusan aku dengar Lani akan membayarkannya. Kenapa marah? Ucap Bu Jovi lantang. Hei Bu Donna, Bu Jovi tidak salah kok. Mungkin emang faktanya ibu tidak berduit dan dapat sumbangan dari Lani, timpal Bu Mimi. Aku bukan orang miskin. Jangan coba-coba hina aku. Donna sangat marah dengan muka memerah. Beberapa pengunjung melihat
pertengkaran Donna dan Bu Jovi serta Bu Mimi. Aku diam berdiri, menikmati Donna direndahkan di depan orang banyak. "Ada apa sih, Bu?" tanya salah satu ibu-ibu lain kepada Bu Mimi. "Ini loh, Bu Donna ini tidak bisa ikut arisan yang kita undang. Kita tidak paksa kok, tapi Lani mau membayarkannya." "Lah, dia marah saat kami katakan dia dapat sumbangan dari Lani," jawab Bu Mimi. "Aku bukan pengemis yang menerima sumbangan," timpal Donna semakin marah. "Hanya pengemis yang menerima sumbangan, kata halusnya dibayarkan." "Ha ha ha," kata Bu Jovi sambil tertawa. Ibu-ibu lain juga ikut tertawa menanggapi perkataan Bu Jovi. Plak! Donna menampar Bu Jovi. "Berani kamu menamparku?" Bu Jovi mendorong tubuh Donna. Donna terjatuh ke lantai. Sebelum terjadi pergulatan antara mereka, aku membantu Donna berdiri dan menarik tangannya keluar. Ibu-ibu lain berusaha menahan Bu Jovi agar tidak mengejar Donna. "Ayo keluar, Tante. Mulutmu akan kucabik-cabik," teriak Donna sambil melangkah keluar saat tangannya kutarik. Sekarang aku dan Donna sudah di luar salon. "Tante, kenapa Tante bikin malu di sini? Mereka pelangganku," ucapku. "Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakannya?" "Aku bukan pengemis, Lani," jawab Donna. Mereka ibu-ibu berduit dan sudah biasa bercanda seperti itu. "Bukan berarti aku direndahkan, Tante. Bu Jovi orang berduit dan suaminya menjabat di kepolisian kota ini. Tamparan yang Tante lakukan bisa dituntut dan Tante akan dipenjara," kertaku yang membuat Donna terdiam. Aku suka melihat kejadian hari ini. Donna diam dan dia seperti takut. "Aku tidak mau dipenjara, Lani," kata Donna gemetar. "Minta maaflah sama Bu Jovi dan Bu Mimi." "Minta maaf? Mereka yang salah. Kenapa aku yang minta maaf?" ucap Donna dengan amarah yang belum hilang. Rencanaku berhasil. Aku telah membuat Donna malu di depan pelanggan salonku yang mayoritas ibu-ibu berduit. Wajah Donna tegang mendengar kalau suami Bu Jovi adalah salah satu pejabat polisi di kota ini. Aku akan melanjutkan permainan ini. Ini salahku juga karena mengatakan akan membayarkan Tante di acara arisan itu. Maksudku hanya ingin membuat Tante bisa bergaul dengan kalangan atas, serta apa yang dialami Tante sekarang bisa terobati. Aku memasang wajah sedih. "Kamu tidak salah, Lani. Maksudmu baik, mau memberiku uang, tapi mereka saja yang sok dan menghinaku," jawab Donna. "Sekarang apa yang akan kita lakukan?" "Aku tidak mau Tante dipenjara gara-gara menampar Bu Jovi. Dia menghinaku, Lani. Aku refleks menamparnya. Aku sangat kesal," ucap Donna, belum bisa menerimanya. "Baiklah, aku akan meminta maaf atas nama Tante. Mudah-mudahan tidak dikasuskan Bu Jovi," ucapku, dan ingin melangkah ke dalam salon. "Tunggu, Lani." Donna memegang tanganku, menghentikan aku. "Ini bukan salahmu. Kenapa kamu yang minta maaf? Aku tidak mau Tante dipenjara. Bagaimanapun juga Tante adalah calon mertuaku," jawabku. "Biar aku minta maaf padanya." "Semua demimu, Lani," kata Donna. "Yes, aku berhasil. Demi aku." "Yang benar saja, Donna. Aku tahu kamu takut dipenjara. Lagian kamu tidak punya uang untuk membayar pengacara. Tapi aku tidak akan diam sebelum rumah dan mobilmu akan kukuasai. Aku ingin melihatmu hidup di jalanan seperti kamu membuang ayahku." Aku dan Donna masuk ke salon. Saat kami melangkah mendekati Bu Jovi,
Semua orang pada melihat kami, seperti akan menonton pertunjukan gratis tanpa kuota. Bu Jovi, aku minta maaf, ucap Donna, berdiri di depan Bu Jovi yang sedang duduk sambil memegang handuk hangat dan menempelkannya di pipi. Bu Jovi tidak memperdulikan Donna. Justru dia memalingkan wajah dengan raut wajah kesal. "Hei, Bu Donna, kamu tuh harus sadar diri kalau tidak bisa bergaul dengan kita-kita. Ya jangan masuk ke salon ini. Kami bisa menjadi saksi dan kamu di penjara. Lihat nih, foto pipi Bu Jovi memerah karena tamparanmu. Sudah kami ambil dan menjadi bukti," kata Bu Mimi sambil memperlihatkan layar ponselnya ke Donna. Donna menarik nafas dalam. Dari reaksi wajahnya aku tahu dia berusaha sabar dan tidak menjawab kata-kata Bu Mimi. Ibu-ibu yang menyaksikan berbisik-bisik sambil menatap sinis ke Donna. Ini pertunjukan yang sedang aku rekam di ponselku tanpa sepengetahuan Donna, karena ponselku tetap di tanganku. Bu Jovi, Bu Mimi, tolong maafkan Tante Donna. Ini juga salahku, karena aku salah bicara tadinya. Timpalku. Bu Jovi memalingkan wajah, menatapku. Terlihat pipinya masih memerah. Perawatannya saja sudah mahal. Tiba-tiba tangan Donna menyakiti pipi Bu Jovi. "Lani, kamu kok baik sekali. Yang salah bukan kamu, tapi kamu juga minta maaf," kata Bu Jovi. Sebenarnya Tante Donna ini baik. Mungkin karena Tante Donna banyak masalah. "Tolong maafkan Tante Donna, Bu Jovi, ucapku. Sebagai ucapan maafku, Bu Jovi boleh merawat wajah dengan gratis sampai pipi Bu Jovi cantik lagi," sambungku. "Tidak usah gitu, Lan. Uangku banyak dan masih sanggup membayar perawatan selama di salonmu." "Bukan seperti itu," jawab Bu Jovi, memonyongkan bibir merah menyalanya ke arah Donna. Aku berusaha menahan tawa melihat reaksi Bu Jovi. Nafas Donna semakin besar dengan muka merah dan masih berusaha sabar. Aku tahu Bu Jovi orang yang dermawan dan pemaaf. Mudah-mudahan bisa berlaku pada Tante Donna. Meskipun apa yang dilakukan Tante pada ibu, aku berusaha membuat Bu Jovi memaafkan Donna agar aku bisa melanjutkan permainanku berikutnya. Donna masih diam, menundukkan wajah. "Baiklah, kamu aku maafkan. Tapi ingat, sekali lagi tangan pengemismu dilayangkan ke pipiku, aku tidak akan segan memasukkanmu ke penjara," kata Bu Jovi ke Donna. "Terima kasih," jawab Donna pelan. Aku sudah tahu, Bu Jovi orang yang pemaaf. Kita semua di sini menyaksikannya, ucapku, membuat Bu Jovi tersanjung dan tersenyum kecil. "Kalau begitu, silahkan nikmati lagi pelayanan salon kami. Hari ini, karena semuanya terganggu dengan insiden barusan, aku akan tambahkan diskon 10% lagi untuk semuanya," kataku. Semua pengunjung tersenyum senang mendengarnya. "Tante, ayo kita keluar," ajakku ke Donna. "Ayo," jawab Donna pelan. Kami melangkah ke pintu untuk keluar. "Tante, jangan diambil pusing tentang Bu Jovi. Semua ibu-ibu di sini sudah biasa mendengar celotehnya," ucapku setelah sampai di parkiran. "Tidak apa-apa, Lan. Aku justru berterima kasih karena kamu mau membantuku. Kalau tidak, mungkin aku akan menginap di penjara," kata Donna. "Kalau begitu, aku pulang dulu," ucap Donna sambil membuka pintu mobilnya. "Nanti aku akan ke rumah Tante setelah acara di salon ini selesai," kataku dengan seuntai senyum. Donna melaju mobilnya meninggalkan salonku. Dari raut wajahnya, aku tahu dia masih memendam amarah. Nanti aku akan mengunjunginya
dan membawakan sesuatu yang membuatnya semakin berharap kalau aku harus menjadi menantunya. Tunggu aku, Donna. Mari kita laksanakan permainan berikutnya. Bersambung.